Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 10 semester 2, yaitu tentang pengertian dan jenis penelitian sosial. Nah, untuk materi ini merupakan turunan dari kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, yang pertama tentu pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan penelitian sosial seperti itu ya. Nah, penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kebenaran atau informasi. Lalu, menurut Suryono Sukanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah berlandaskan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Nah, penelitian sosial ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui kegiatan ilmiah. Ya, jadi penelitian ini kan ada banyak sekali ya tipenya ya. Nah, kali ini kita akan fokus di kajian sosiologi, yaitu tentang penelitian sosial. Jadi memang dari tiga pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya penelitian sosial ini sendiri bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran ya, yang tentu saja kita belum mengetahui itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika seseorang bertanya mengenai suatu peristiwa kepada orang lain, dapatkah ini disebut sebagai penelitian sosial? Nah, tentu tidak semua hal ketika kita ingin mengetahui suatu informasi, suatu kebenaran, seperti misalnya bertanya seperti ini, tidak bisa serta-merta disebut sebagai penelitian sosial. Kenapa? Karena penelitian sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Ya, yang pertama, suatu penelitian sosial itu harus bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah ini harus dilaksanakan secara rasional ya, berdasarkan standar dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya spekulatif. Lalu yang kedua, tentu saja yang namanya penelitian sosial ini memiliki instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti misalnya kuesioner atau pedoman wawancara. Itu yang disebut dengan instrumen penelitian. Lalu yang ketiga, objek penelitian sosial. Jadi objek penelitian sosial ini merupakan gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan biasanya bersifat spesifik. Ya, harus ada objek penelitiannya. Lalu penelitian ini sifatnya berkelanjutan. Ya, artinya rancangan penelitian ini disusun agar dapat dilanjutkan oleh peneliti lain di kemudian hari. Lalu bersifat objektif. Ya, objektif dalam artian adalah si peneliti ini dia harus bersikap netral, ya, tidak memihak ketika mengumpulkan data. Lalu yang keenam, mempunyai tujuan penelitian. Ya, jadi peneliti fokus pada penelitian, tidak bercabang pikirannya saat menemui fenomena sosial yang baru. Jadi memang sebelum kita melakukan penelitian, tentu di awal itu kita harus membuat yang namanya rumusan masalah dan kita harus menentukan tujuan penelitian itu. Nah, selanjutnya, suatu penelitian sosial itu juga harus terencana dan sistematis. Artinya ini suatu hal yang memang dapat dipertanggungjawabkan ya secara berurutan. Langkah-langkahnya itu tidak bisa dibolak-balik, harus berurutan. Ya, misalnya harus menyiapkan proposal dulu, lalu baru mengumpulkan data, baru melaporkan dan seterusnya. Jadi harus berurutan dan sistematis. Dan selanjutnya logis ya, masuk akal. Jadi ini menggunakan teori dan analisis yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dijelaskan secara nalar dan ini harus sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud dengan logis. Nah, yang kesembilan adalah menghasilkan kesimpulan. Ya, jadi ini kan di awal kita sudah membuat yang namanya rumusan masalah ya. Dan hasil dari penelitian itu adalah ada kesimpulannya. Tuh. Yang 10, memiliki manajemen waktu. Jadi ini mengarahkan peneliti dalam menentukan estimasi waktu yang
diperlukan dalam melakukan penelitian sosial. Jadi kita membuat semacam rencana ya, jadwal kapan kita melakukan ini, kapan kita mengumpulkan data, kapan kita menyusun laporan penelitian dan seterusnya. Jadi harus ada manajemen waktu yang jelas. Dan yang terakhir adalah mempunyai kontrol. Ya, jadi peneliti ini tidak boleh melebar ya dari apa yang sudah ditetapkan rumusan masalah atau tujuan penelitiannya. Jadi dia harus membuang temuan dari suatu variabel yang memang tidak diharapkan ya dalam penelitian ini. Nah, lalu selanjutnya ada dua proses penalaran dalam penelitian sosial. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Yang pertama adalah proses penalaran deduktif. Ya, jadi proses penalaran deduktif ini proses berpikir dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Saya membuat contoh yang sederhana biar anak-anak bisa memahami ini ya. Nah, ini misalnya di premis yang pertama ini semua siswa kelas 10 rajin belajar. Itu kan umum ya, karena semua siswa. Lalu si Juno adalah siswa SMA Negeri 14, berarti khusus. Maka kesimpulannya adalah si Juno rajin belajar. Jadi ini semacam proses berpikir dari yang umum menuju hal yang khusus. Nah, contoh kedua juga seperti ini. Semua orang kaya adalah seorang pekerja keras. Pak Sugi adalah orang kaya, maka Pak Sugi adalah seorang pekerja keras. Ini contoh sederhana untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa ini yang disebut dengan proses penalaran deduktif. Dari yang umum dulu menuju ke hal yang khusus. Nah, yang kedua disebut dengan proses penalaran induktif. Kalau ini kebalikannya ya, karena ini merupakan suatu proses berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Nih, contoh sederhananya seperti ini. Siswa A senang menonton hiburan di YouTube. Siswa B senang menonton hiburan di YouTube. Begitu juga dengan siswa C. Maka kesimpulannya adalah semua siswa senang menonton hiburan di YouTube. Jadi kita berangkat dari hal-hal yang khusus dulu untuk membuat suatu kesimpulan yang umum. Nah, ini diperlukan ya nanti dalam proses penelitian, karena seorang peneliti itu harus punya kemampuan untuk menyimpulkan apa yang menjadi temuan dalam penelitiannya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang jenis penelitian. Yang pertama, saya akan membedakan dari tujuan ya. Jadi ada dua jenis penelitian dilihat dari tujuannya. Yang pertama adalah penelitian murni atau dasar, dan yang kedua adalah penelitian terapan. Jadi cara membedakannya adalah kalau penelitian murni atau penelitian dasar ini dia hanya bertujuan untuk mengembangkan atau menciptakan suatu teori. Biasanya diterapkan pada ilmu murni ya, seperti biologi. Itu adalah penelitian murni. Jadi tujuan utamanya memang dia mengembangkan atau menciptakan suatu teori yang biasanya bersifat teoretis seperti itu. Nah, sedangkan penelitian terapan ini penelitian yang memang digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari melalui penerapan nyata. Jadi sangat berbeda ya, kalau yang di penelitian murni ini tujuannya mengembangkan dan menciptakan ataupun memverifikasi suatu teori. Kalau penelitian terapan ini tujuannya untuk memecahkan ya suatu permasalahan yang memang nyata dihadapi oleh masyarakat. Jenis penelitian terapan ini seperti penelitian pengembangan, evaluasi ataupun penelitian tindakan. Nah, selanjutnya kalau tadi dilihat dari tujuannya, yang kedua ini adalah penelitian dari cara pendekatannya. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Ya, nanti kalau anak-anak kuliah pasti akan berhubungan dengan penelitian kualitatif, kuantitatif seperti itu ya. Nah, kita mulai dulu dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menekankan pada objektivitas data yang diukur secara numerik. Jadi memang di sini seorang peneliti berkutat pada data-data ya yang bersifat numerik atau angka yang diolah secara statistik, dan memang ini diajukan suatu hipotesis untuk diukur secara empiris. Nah, ada beberapa jenis dari penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif ini. Yang pertama, penelitian eksperimen. Ya, eksperimen. Cara gampangnya ini kan coba-coba seperti itu ya. Jadi penelitian eksperimen ini untuk mengetahui hasil tertentu melalui serangkaian percobaan. Ya, ini
ada suatu serangkaian percobaan dalam penelitian eksperimen, dan ini diperlakukan suatu upaya untuk mengontrol, memanipulasi situasi alamiah menjadi situasi buatan, atau juga melakukan observasi terhadap objek yang diteliti. Nah, nanti Bapak akan memberikan contoh judul dalam penelitian eksperimen setelah slide ini. Nah, selanjutnya adalah penelitian survei. Nah, sering mendengar ya istilah survei. Nah, kalau penelitian survei ini dia tujuannya untuk mendapatkan karakteristik, tindakan, dan pendapat dari sampel. Ya, ada sampel, ada populasi. Tidak ada upaya khusus untuk merekayasa terhadap subjek penelitian. Jadi kalau eksperimen tadi ada upaya untuk melakukan rekayasa atau manipulasi terhadap objek penelitian, tapi kalau dalam penelitian survei ini tidak ada rekayasa terhadap subjek penelitiannya. Tuh. Nah, penelitian korelasional, korelasi berarti menunjukkan hubungan atau keterkaitan ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kaitan dari satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan variabel seperti itu ya. Nah, selain itu juga penelitian korelasional ini mengumpulkan data untuk mengetahui besar tingkat hubungan antar variabel. Ya, nanti di belakang akan Bapak berikan contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah penelitian eksperimen. Misalnya ada seorang guru melakukan penelitian tentang pengaruh metode permainan terhadap motivasi belajar sosiologi siswa di kelas 10 SMA Negeri 14 Jakarta. Jadi dia ingin melakukan manipulasi, uji coba, apakah berpengaruh besar, misalnya kalau mengajar itu menggunakan metode permainan, disisipkan game seperti itu ya, terhadap motivasi belajar siswa misalnya. Nah, ini kan berarti ada manipulasi atau rekayasa ya. Jadi mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan. Nah, ini contoh dari penelitian eksperimen. Nah, penelitian survei. Nah, sering kalian mendengar istilah survei ini ya. Misalnya survei kesulitan siswa kelas 10 dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah di SMA Negeri 39 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Misalnya Bapak sering ya memberikan angket atau survei kesulitan apa saja yang dialami anak. Kalau itu memang dibuat dalam bentuk penelitian, itu bisa menjadi penelitian survei. Nah, penelitian korelasional tadi ya, ini ingin mencari tahu keterkaitan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, ini kan contohnya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 14 Jakarta. Jadi variabel yang pertama di sini adalah tingkat pendidikan orang tua. Ini disebut dengan variabel bebas gitu ya. Sedangkan variabel yang kedua adalah prestasi belajar siswa kelas 10. Ini variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau prestasi belajar siswa ini yang dipengaruhi. Jadi si peneliti ini ingin mencari tahu apakah ada hubungan ya antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, itu bisa diketahui lewat angket nanti. Nah, itu tadi penelitian kuantitatif, sekarang ke penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam dan menyeluruh ya, dan memang penyajian dan analisis data dalam penelitian ini berupa narasi atau kalimat. Kalau tadi dalam penelitian kuantitatif lebih dominan menggunakan angka ya ataupun diolah secara statistik, tapi kalau dalam penelitian kualitatif ini penelitiannya lebih banyak menggunakan narasi atau kalimat, dan tujuannya memang untuk mendapatkan data dari suatu fenomena secara mendalam. Ada beberapa jenis dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama adalah penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus ini menganalisis fenomena di tengah masyarakat yang terjadi di satu daerah atau lokasi. Dan memang ini dilakukan secara mendalam dan mendetail ya untuk mengungkap suatu fakta. Tuh, nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Penelitian fenomenologi ini mengkaji pengalaman yang terjadi dan dialami oleh seorang individu atau kelompok atas suatu fenomena yang khas. Nah, ini penelitiannya berusaha untuk menafsirkan atau menginterpretasikan makna
fenomena dengan teori yang sesuai. Tuh, jadi kalau Bapak dulu juga menggunakan penelitian studi kasus di pembuatan skripsi ya. Saat itu saya meneliti tentang fenomena anak jalanan ya. Jadi studi kasus tentang anak jalanan di kota Surakarta, intinya seperti itu. Jadi kita ingin mengkaji suatu peristiwa secara mendalam. Kalau fenomenologi ini penelitian yang intinya untuk mengkaji tentang pengalaman yang terjadi pada seseorang gitu ya. Nah, nanti ada contohnya setelah slide ini. Nah, penelitian historis kita tahu semua historis berkaitan dengan sejarah. Jadi ini menjelaskan kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Biasanya peneliti ini merekonstruksi peristiwa pada masa lalu berdasarkan fakta sejarah. Nah, ini agak cukup sulit ya penelitian historis karena kita harus menemukan sumber yang benar-benar valid dan itu memang susah. Apalagi kalau peristiwa itu sudah terjadi jauh-jauh hari. Salah satu sumber utamanya pasti hanya dokumen atau buku seperti itu. Nah, selanjutnya jenis penelitian kualitatif, ada penelitian etnografi. Penelitian ini mengkaji kehidupan dan kegiatan sekelompok orang dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam penelitian etnografi itu si peneliti membuat catatan lapangan atau file note ya, yang berisi perilaku, bahasa, dan interaksi dengan informan. Dan biasanya memang penelitian etnografi ini butuh waktu yang sangat lama ya, karena si peneliti harus hidup berbaur dengan objek penelitiannya, seperti itu. Nah, penelitian deskriptif ini penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu gejala sosial yang unik, namun tidak hanya terjadi pada satu tempat. Kalau yang studi kasus tadi kan memang dia biasanya hanya terjadi pada satu tempat atau satu daerah tertentu ya. Tapi kalau deskriptif ini dia bisa secara umum, tidak hanya terjadi pada satu tempat. Dan yang terakhir adalah penelitian teori dasar. Kalau ini biasanya memang dilakukan oleh ilmuwan ya, karena dia bertujuan untuk menyusun suatu teori berdasarkan data dan gejala sosial yang telah dikumpulkan di lapangan. Nah, ini contoh judul penelitiannya. Misalnya penelitian fenomenologi. Ya, tadi Bapak jelaskan bahwa fenomenologi ini berkaitan dengan pengalaman yang terjadi dan dialami oleh seseorang gitu ya. Misalnya studi fenomenologi, pengalaman dan makna pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid bagi siswa kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta. Jadi misalnya saya sebagai peneliti ingin menanyakan nih, bagaimana sih pengalaman dan makna pembelajaran saat PJJ di masa pandemi ini kepada anak-anak di kelas 10, seperti itu. Nah, itu penelitian fenomenologi karena ingin mengetahui tentang pengalaman yang terjadi dan dialami oleh seseorang. Nah, selanjutnya adalah penelitian studi kasus. Misalnya nih, ini kan tadi penelitian studi kasus itu untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena secara mendalam ya. Tuh, misalnya saya mau mengambil contoh studi kasus terhadap remaja yang menjadi korban perceraian orang tua. Kan tidak semua mengalami ya. Nah, ini bisa diangkat menjadi suatu penelitian studi kasus seperti itu. Nah, penelitian historis. Nah, ini yang saya katakan tadi agak cukup rumit ya karena datanya susah untuk didapat. Misalnya kita menjelaskan tentang perkembangan budaya punk di Jakarta. Berarti kita harus mencari data kapan sih budaya punk itu muncul gitu ya. Lalu siapa yang membawa di Jakarta, bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Jadi memang agak sulit ya penelitian historis ini. Nah, selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Nah, ini penelitian deskriptif, studi deskriptif kualitatif ya. Oh ya, maaf anak-anak. Jadi penelitian deskriptif ini sendiri ada dua ya. Dia bisa masuk ke penelitian deskriptif kualitatif, bisa juga masuk ke penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi bisa dua, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau yang saya contohkan di sini karena ini tadi terkait dengan penelitian kualitatif, maka studi deskriptif kualitatif tentang perilaku plagiarisme pada siswa saat mengerjakan penilaian harian bersama di SMA AIK misalnya nih ya. Jadi saya ingin mendeskripsikan secara kualitatif bagaimana sih perilaku plagiarisme saat siswa mengerjakan PHB misalnya. Itu termasuk penelitian deskriptif. Nah, selanjutnya penelitian etnografi. Ini yang saya katakan tadi, butuh waktu yang lama, energi yang
luar biasa karena si seseorang itu harus hidup membaur dengan orang yang diteliti. Misalnya studi etnografi kehidupan suku Baduy dalam ya, bukan dalam. Kan ada suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Nah, ini studi etnografi kehidupan suku Baduy dalam di Kabupaten Lebak. Itu susah ya karena kita harus berbaur, membuat catatan lapangan, membuat ini agak susah tapi menarik ini. Nah, itu tadi tentang contoh judul penelitian dalam pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah kita bedakan ya jadi dua ya, ada penelitian berdasarkan tujuannya, lalu ada penelitian berdasarkan pendekatannya, yang ketiga ini adalah penelitian berdasarkan tempatnya. Nah, kalau berdasarkan tempatnya ada tiga, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan penelitian perpustakaan atau kepustakaan. Ini hanya dibedakan dari tempatnya saja. Kalau kita melakukan penelitiannya di masyarakat, memang di lapangan ya. Lapangan bukan dalam arti sebenarnya lapangan kayak lapangan bola ya, tapi intinya ini berbaur langsung di masyarakat, itu masuk dalam kategori penelitian lapangan. Tapi kalau penelitian laboratorium, ini memang banyaknya dilakukan oleh ilmu-ilmu sains ya, misalnya kayak meneliti tentang vaksin, itu kan penelitian laboratorium tuh, tidak perlu di lapangan ya. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks ilmu sosial, ini bisa untuk menguji atau melihat gejala sosial yang ditimbulkan. Tapi laboratoriumnya ya tentu saja laboratorium misalnya kayak di kelas kayak gitu. Dan yang terakhir adalah penelitian perpustakaan. Jadi penelitian ini biasanya digunakan untuk menganalisis terhadap dokumen-dokumen penting. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi ini ya. Jadi tentang pengertian penelitian sosial dan jenis-jenis penelitian sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.